ternyata setelah kehadiran nenek-nenek tersebut, selang kisaran berapa menit atau setengah jam lamanya, itu datang hembusan angin kencang di hadapan kita, di sekeliling kita itu, di tebing alam itu. Hembusan angin dari mana-mana itu datang, tuh semua pohon-pohon besar pada kayak orang diorak-orak dari bawah. Pokoknya semua pada goyang. Jadi kenceng banget ya? Itu Kak, yang kita nggak duga-duga, kenapa itu semua pas setelah nenek-nenek itu keluar dari hutan gitu. Cuman dia teman di tangan kanan nih ngayun, sama semua badan gue nih kaki kagak nyentuh tebing. Jadi gue gelantungan begini. Di situ gue udah, harapan gue udah inilah, udah pendek lah, maksudnya pendek. Sama nih gue yang bakalan terjadi sama senior gue bakalan terjadi ke gue. Cuman gue masih punya tenaga sisa, gue ekstrain tenaga gue angkat badan gue up, gue pull tangan dua. Pas di poin tersebut, di batu tersebut, gue angkat badan, itu di sorotan pandangan ke tebing mata gue itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Syairah. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Nah, buat kalian yang punya pengalaman horor atau mau jadi narasumber langsung, kalian bisa DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email yang ada di deskripsi. Nah, di video kali ini gue lagi kedatangan narasumber dari channel Timur Misteri. Namanya Bang Kancil. Siap, Gimana nih Bang kabarnya? Oke, kabar cukup baik. Oke, Bang Kancil mau ceritain apa nih? Kalau di dalam ini gue bakalan bercerita tentang perjalanan gue kemarin di sekitaran tahun 2000 ke atas. Itu tentang perjalanan di tebing alam, daerah Jawa Barat. Oke, nah bisa dijelasin nih Bang, channel YouTube Timur Misteri itu isinya apa aja sih? Kalau channel Timur Misteri ini kita bisa dibilang apa sih? Ya cerita-cerita pendaki, sosok teman-teman pendaki yang hilang, yang tersesat atau mistis-mistis di pendaki lah. Oke, ditahan dulu nih Bang ceritanya. Siap kakak. Nah, lagi-lagi gue mau ngingetin ke kalian, terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga diklik tanda loncengnya agar kalian dapat notifikasi setiap Dimensi Mistik upload video terbaru. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita petik ceritanya. Bisa langsung dimulai nih Bang Kancil ceritanya. Oke, siap. Thank you sebelumnya kakak udah ngundang gua untuk berada di channel ini. Sebelumnya gua ingin membahas dan mengupas sedikit soal perjalanan masa lalu gua bersama tim gua saat itu. Itu kisaran di tahun 2000 ke atas. Di situ iya Kak, di situ gua sempat berada di tebing alam daerah Jawa Barat. Yang intinya sih nggak begitu jauh dari Jakarta Timur. Intinya di Jawa Barat, lokasi tersebut, dan memang saat hari itu gue berangkat, itu sama teman-teman kita mengendarai roda 2, yaitu motor. Nah, sampai di perkampungan setempat, di lingkungan sana, kita itu ngeres di satu rumah, yang mana rumah tersebut memang tempat base camp buat anak-anak panjat tebing. Di daerah situ. Nah, kita sudah terbiasa dan kita masuk ke lokasi tersebut dengan gimmick-gimmick bahasa kita, anak muda yang sopan lah gitu kan. Kita bicara sama yang punya tempat untuk numpang nitip motor. Karena kita memang sudah terbiasa tempat penitipan motor, dan kita baik di situ, kita namanya satu rahim lah gitu sama orang penduduk sekitar, karena kebetulan beliau di situ buka warung juga, warung nasi dan lain-lain gitu. Nah, di situ kita kongko ceria sampai menunggu kedatangan yang lain. Setelah berkumpul semua, kita melakukan perjalanan dari rumah tersebut karena motor ditaruh di situ untuk ke dalamnya itu cukup panjang treknya dan cukup jauh karena lintasnya itu sulit. Diartikan dalam arti kesulitannya ini, batu semua jalurnya itu nggak karuan gitu, batu-batu kapur. Jadi kalau buat kita paksain motor bisa hancur buat kita di situ, kendaraan kita.
Sampailah itu kita di lokasi dengan berjalan kaki, karena saat itu kita berjalan di kisaran jam 7 sore. Itu udah gelap kan. Nah, kita berjalan terus jalur tersebut sampai masuklah kita ke satu titik pintu masuk untuk menuju ke tebing itu, yaitu perhutanan. Udah semak-semak begitu, kita masuk makin dalam hutan, baru kita ketemu yang namanya tebingnya itu. Tebing alam tersebut yang buat kita nantinya bakalan seneng-seneng di situ, bakalan banyak teori pelajaran dari senior-senior yang kita dapat dalam teori panjat tebing. Nah, di situ ketika sampai itu tebingnya itu memang tebing alam ya, tebing nyata, tebing beneran sungguhan, dan di bawahnya itu goa. Goa tersebut pun faktor ceritanya dari orang sekampung sempat dijadikan tempat-tempat syuting film-film Indonesia, film-film jadul gitu. Di tempat misteri-misteri film jadul lah gitu, bisa dibilang gitu. Dan tempatnya juga cukup mencekram sih secara logika misterinya gitu. Begitu kita sampai juga ngelihat suasana juga udah kayak aura beda gitu. Di diri kita tuh udah hadir dengan aura beda. Jadi di situ kita coba, karena udah makin larut, kita adakan tuh yang namanya kekompakan dengan ya kita tancap pasak, buka tenda, terus kita kisaran tenda tuh sampai ada tuh 2, kalau kurang lebih tuh 3 tenda atau 4 tenda saat itu. Nah, kan dalam acara saat itu gua itu kebanyakan tim, nggak semua cowok, itu ada sekisaran 4 atau 6 perempuan, cewek lah bisa dibilang gitu kan, dari organisasi gua, organisasi kecil sih gitu yang berada di kampung doang gitu, di Jakarta Timur. Kita kerja bakti bareng, sebagian ini sebagian itu. Nah, yang cewek ini mengajukan dirinya kepada kita orang, Kak atau Bang, gua masuk lebih dalam ke hutan untuk mencari ranting ya, kayu bakar buat kita bikin api unggun. Ya udah, setelah kita yang cowok-cowok pada merapikan lokasi, bersih-bersih, dan kita pasang tenda, udah kita tata rapi, yang cewek-cewek kan nggak ada di tenda dong, dia masuk ke dalam hutan lebih dalam untuk mencari ranting. Itu kisaran 2 orang yang sebagian bantu kita di lokasi buat kita ngecamp. Di tempat ngecamp kita udah rapi semua. Kita di situ namanya dulu masih zaman-zamannya masih pada bersatu ya, pada kompak ya. Kita bawa gitar, kita musikan, kita nyanyi-nyanyi tengah malam sambil nunggu temen yang 2 wanita itu dari dalam hutan yang lagi nyari kayu ranting itu buat kayu bakar. Sontak kemungkinan saat itu saya ingat gua kalau nggak salah baru tuh gitar nyanyi setengah lagu, belum 1 lagu, baru setengah lagu itu lari tuh. Tim rombongan gue ini 2 perempuan ini dari dalam hutan lari tergesa-gesa dengan gimmick rasa takut gitu kan, dan mungkin memang benar-benar takut gitu, auranya soalnya kelihatan banget gitu raut mukanya. Di situ dia bilang nggak aman nih, masa di dalam seperti itu gue ngeliat 3 perempuan yang 1 orang tua wujudnya men, tapi nampak gitu. Di dalam artikan nampak, dia tuh nginjak bumi sama kayak gua. Nenek-nenek, kan lu berdua doang di dalam nyari ranting. Ya ini nampak, dan gua tegur pun dia nolehkan wajah gitu, nengok gitu, dalam arti nengok. Dia sedikit bungkuk, rambut putih, pakai baju ya baju kebaya nenek-nenek gitu kan, pakai kain sarung, tapi tanpa alas kaki. Dia pungutin satu helai ranting sampai penuh di pinggulnya karena dia bungkuk, jadi megang di pinggul. Saat itu cerita dari yang sosok 2 temen gue ini yang dari dalam hutan itu. Udahlah, lau suges kali men gitu kan saat itu. Nah, kita orang have fun lagi dong, berlagu lagi, bergaya lagi ya, dengan cara kita gitu, bermusik-musik riah lah gitu untuk ngilangin suges teman kita ini. Nah, di situ pun seketika nenek-nenek ini keluar dari dalam hutan, Kak. Dengan penampilan dia yang seadanya ya, dengan bentuk ya dia nenek-nenek pakai pakaian kebaya, pakai sarung gitu kan. Dia mikul pakai emben, kalau nggak salah tali emben kalau kata orang tua bilang gitu, diikat nih, digendong tuh, dia punya ranting yang nggak begitu berat sih buat gue, sedikit karena mungkin umur juga ya, jadi dia nggak bisa bawa banyak, dikumpulin di pinggang. Dengan dia membungkung, diikat pakai tali angkin gitu kayak emben. Nah, itu di jalan melintas depan tenda kita, di hadapan kita bareng-bareng di tim gue ini. Jadi ngeliat semua tuh? Semua pure ngeliat. Dan intinya saat kejadian itu real, rasa takut ada, tegang, suges ada, cuman dia napak gitu tanpa alas kaki, tapi dia napak tanah.
Dia nggak ngomong sedikit pun, satu kata pun, yang ada malah senior gue ini nyolek gue, nepak dengkul gue, samperin, Cil, nyok lo sama gue. Kan kita apa sih, rasa takut adalah gitu saat itu. Gimana? Cuman gue berpikiran ya beliau orang tua kok, anggap aja nyokap gue di rumah atau nenek gue kan gitu kan, keluarga gue di rumah lah. Ayo bang, samperin, taruhlah nih gitar, dan kita nyamperin, yang lain pada nunggu tenda sambil bisik-bisik mistis dah gitu kan, siapa sih lo kan gitu kan, tanda tanya. Kita samperin, assalamualaikum nek. Kisaran jarak 4 atau 3 langkah lah gue sapa, baru dia berhenti. Nah makin dekat lah kami berdua sama senior tuh, gue sama senior makin dekat. Jadi kita tatap muka langsung sama orang tua tersebut, sama beliau berdua sama senior gue. Nenek jam segini masih nyari kayu bakar, kagak bicara, diam aja. Dan gue berpikiran ya ini loh sosok orang tua seperti ini, kalau kita juga pun bakalan tua gitu kan. Ya gue pikir banyak diam atau lagi emang karakter beliau gitu kan, pendiam. Udahlah kita nggak hirauin, intinya nyambung loh, berarti kan dia orang gitu kan, sama seperti kita gitu, orang normal, real, adanya manusia selain kita di situ gitu kan, lagi nyari ranting. Mungkin beliau nih penduduk setempat, udah sugesti kita ke situ, sampaikan berita itu ke teman-teman. Nenek-nenek itu sekilas langsung berangkat menuju entah kemana, entah dia pulang karena keluar hutan. Udah ninggalin kita semua nih, jauh dari pandangan kita. Nah gue balik ke tim, ke tempat kita ngeres, ke tempat kita masang tenda, ke base camp lah bisa dibilang. Disitulah kita sampaikan ke teman-teman, gimana kak, gimana bang, bla 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 bla, soal sosok tersebut, soal orang tua tersebut. Beliau sama kok kayak kita, cuman beda dia tua, kita muda. Pada ketawa kan, gue plesetin seperti itu biar nggak ada rasa suges yang parah gitu di jiwa-jiwa teman-teman ini. Karena saat itu jujur bisa dibilang gua di situ pun junior, tapi gue paling tua dibanding mereka orang ini. Jadi bisa dibilang di situ banyak senior gua, tapi gue pun senior dibuat teman-teman gue ini. Nah di situ kebetulan gue masih megang jabatan penting lah dalam organisasi tersebut. Akhirnya mereka bertanya-tanya soal sosok tersebut, orang tua tersebut, udah kami bahas dengan canda tawa riang gitu kan, biar mereka nggak ada yang suges. Nggak ada perasaan apapun, kagak ada namanya, nggak ada alam yang mengundang mistis seperti cuaca mau mendung atau mau hujan, nggak ada seperti itu. Saat itu real apa adanya, alam ini kayak menyambut kita gitu. Ternyata setelah kehadiran nenek-nenek tersebut, selang kisaran berapa menit atau setengah jam lamanya, itu datang embusan angin kencang di hadapan kita, di sekeliling kita tuh, di tebing alam itu. Hembusan angin dari mana-mana itu datang, tuh semua pohon-pohon besar pada kayak orang diorak-orak dari bawah. Pokoknya semua pada goyang. Jadi kenceng banget ya? Itu kak, yang kita nggak duga-duga, kenapa itu semua pas setelah nenek-nenek itu keluar dari hutan gitu. Cuman kita masih anggap ini alam, mungkin mau datang hujan gitu kan. Kita harus prepare di tenda kita lah gitu kan, apa kita kasih apa gitu. Biasanya kan sebelum masang tenda kita aluminium foil biar nanti datang hujan kita nggak rembes tenda kita gitu doang. Jadi kita prepare lebih ke peristirahatan, kagak ada sugesti kemana-mana. Mungkin dari teman-teman sebagian ada mungkin sugesti kemana-mana soal mistis, soal misteri atau soal angker gitu kan. Cuman kita nggak kasih itu. Cuman saat angin itu datang, pertama kali yang mendengar itu tenda perempuan, tenda tim cewek ini. Kita putusin sama senior, udah pada masuk lah. Kita juga ngeri gitu, angin segini ngeri, kenapa-napa nih, udah masuk lah. Kok tuh langsung bukannya tumben, maksudnya tiba-tiba gitu, tiba-tiba hembusan angin itu datang gitu, sangat kencang. Nah akhirnya kita pada masuk ke tenda, sampai itu tenda kita goyangannya kencang banget, frame kita juga getar. Jadi kayak kita ada di benar-benar di atas gunung, kayak di puncak gitu, angin tuh sangat kencang. Oke lah men, ini kita anggap biasa aja. Maksudnya biasa, jangan terlalu didalemin. Rasa takut kita takutnya kebawa ke yang lain, kata senior. Ya udah sip. Jadi kalau nggak salah 3-4 tenda di situ kita keliling tuh berdekatan. Semua dengar, setiap tenda ini yang di dalam nih teman-teman dengar termasuk gua. Itu bebarengan suara angin sama dibarengin suara-suara kayak suara cewek pada ketawa kencang banget gitu. Jadi nggak hanya 2 atau 3, mungkin banyak suara perempuan pada ketawa bareng.
Jadi ya intinya lo ketawa, gue ketawa, jadi kita bareng sontak, wah gitu. Itu sontak serame itu gitu, semeriah itu, kayak lagi banyak orang. Cuman itu dibarengin sama suara angin. Nah semua keep di situ di dalam tenda, diam-diam sampai main tuh yang namanya gadget lah gitu untuk ngabarin ke tenda sebelah, karena di situ masih dapat sinyal Kak, belum terlalu inilah gitu ya tempatnya. Nah kita kabarin ke tenda ini, ke tenda itu, termasuk tenda cewek, semua sama. Gue denger, ini apa sih, ada apa sih di sini gitu kan. Oke lah, senior di situ baru pecah, memang di sini tempatnya gitu, tempatnya mereka. Yang kita tempatin, yang kita pasang tenda, yang kita ngeres, ini tempat mereka. Di hadapan tebing langsung itu tempat mereka. Wilayah ini wilayah mereka. Jadi memang dunia panjat tebing itu di wilayah tersebut ya. Senior gua pun banyak ngebuka di dalam tenda nih saat denger suara-suara misteri itu ya. Suara cewek-cewek pada ketawa tapi suaranya banyak gitu. Kayak suara cewek tapi suaranya banyak gitu, nggak hanya cewek satu atau dua gitu. Nah, senior ngupas lah di situ. Saat itu zaman-zaman gua sama senior gua mungkin yang lebih tua lagi, memang dari dulu di sini tempatnya. Siapapun yang datang ke sini pasti berjumpa. Kalau belum berjumpa, lo bukan anak tebing. Kayak itu bahasa mereka. Cuman kan saat itu apaan sih gitu kan, belum ngerti gua. Apaan sih senior gitu. Ya udahlah, gua anggap udah jalan gitu aja lah. Gua nggak mau ambil pusing. Yang penting gua mau tunggu pagi untuk sebelum, pokoknya pas matahari terbit, gua langsung manjat. Jadi posisi gua nggak kepanasan, nanti gua di puncak tebing tersebut. Gua mau lebih ngedalemin teori-teori alam gua. Gue mau colong ilmu-ilmu dari senior gue, pelajaran metode dasar sampai akhir dari mereka gue mau ambil. Berpikiran gue ke situ, berpikiran positif. Saat itu datang lagi Kak, suara keanehan yang disusul dengan satu keanehan tambahan saat malam itu. Sebelum pagi, kisaran di atas jam berapa entah gitu, kemungkinan seingat gue apa jam 1 atau jam 2 gitu. Depan tenda nih nyapu, sapu lidi, lu tahu kan? Itu suaranya 100% itu suara sapu lidi. Srek, srek, srek. Itu kebangun semua, karena memang kagak bisa tidur gara-gara denger suara yang ketawa tadi gitu kan. Itu jujur, gue pun coba untuk lupain tapi masih terngiang gitu. Dan angin itu masih berbarengan, masih ada terus, suara angin itu masih ada, hempasannya pun masih ada di tenda. Timbul suara keanehan satu lagi yang berbeda dari keanehan yang sebelumnya, yang tadi gitu kan. Nah akhirnya suara sapu tuh kedengeran, serak, 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 serak. Awal kita biasa aja. Nah itu nyambung lagi ke tenda-tenda sebelah, berkabar. Yang cewek bilang, gue ngeliat bayangan di tenda, ada orang lagi nyapu. Posisi dia nyapu gimana sih, kita kan membungkuk. Kok bisa? Cuman udahlah gitu, kita ini lagi gitu kan, alibiin lagi tuh teman-teman gitu kan, biar nggak terlalu suges lah gitu. Di mau deket-deket subuh, gue berani nih satu tenda nih, yaitu tenda yang adik guanya nih, ada isi gue gitu di dalam tenda, berada gue di dalam tenda tersebut, beraniin sama beberapa senior di dalam tenda, gue berempat saat itu, keluarnya sak air duluan, kita ngopi bla 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 bla, terus ngeluarin alat, beresin alat, rapin alat, tatahin, ntar tinggal mulai dah teman-teman. Oke, gue bilang keluar, kita bebarengan buka tuh sleting tenda, buka. Jujur saat pertama kali ketakutan gara-gara angin kan, itu kita ninggalin pelataran halaman tenda tuh, pelataran tenda itu dengan kondisi sampah dan berantakan. Ada bungkus kopi, bungkus rokok, Indomie, bla 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 dah. Itu semua munjung ada di pinggiran, seperti orang ditata dengan sapu saat itu. Sampai tanah aja, daun sehelai pun nggak ada. Itu di halaman pas kita buka tenda, selingkaran itu aja. Itu yang bikin kita cengang di situ. Gila, berarti adanya yang nyapu itu bener. Adanya yang nyapu itu bener. Cuman itu entah siapa, sosok apa. Apakah lo makhluk penghuni sini yang bersih-bersih di alam, ataukah lo orang kampung sini sengaja karena lo lihat kotor, lo lagi lintas di sini, terus lo benahin sampah gitu kan, karena kita ceroboh atau trader lah saat itu.
dengan lingkungan. Namanya kan lingkungan, kita tempat hadapan tenda kita kan lingkungan kita gitu kan, kawasan kita. Jadi adanya sampah kita nggak peduli, langsung pada masuk dengan hawa takut gitu, masuk dalam tenda. Jadi sampah-sampah kita tinggalin. Saat itu sama botol-botol aqua gitulah, bla 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 bla, sampah. Di situ makin dalam sugesti kita, rasa takut kita, horor kita. Dan itu kan baru subuh, namanya masih gelap dong di hutan. Orang gue sempat masih pakai headlamp kok. Gue berpikir apa sih nih gitu, apa sih nih? Cuman udahlah, senior gue ketara gitu. Gue udah di situ gue mulai baca gimmick muka senior. Oh berarti lu juga rasa khawatir sama kita orang ada, dan rasa takut lu pun besar gitu, karena ketara kalau gue bisa baca senior gue gitu, karena gue bergaul lama sama beliau, sama mereka juga panik, takut dari tim kita nih ada yang kenapa-napa. Nah paling kagak kesurupan atau kenapa gitu kan. Cuman alhamdulillah itu semua pure, kagak ada, 100% nggak ada. Sampailah masuk di pagi, kita bikin jalur segala macam. Nih senior teriak ke gue, Cil, gue minta tenaga lu buat belai gue, backup gue mau manjat, gue mau bikin jalur buat anak-anak, buat teman-teman nih, buat tim. Siap komando. Gue pasang peralatan di body gue, terus gue ikat simpul 8 sampai kencang, sampai erat, sampai safety. Gue udah ngerasa safety, gue udah langsung ngancungin jempol buat kode ke senior gue. Siap bang, ready Del, ready. Naiklah senior gue ke tebing tersebut. Di pertengahan, kalau buat gue itu jangkauan poin batu tebing itu, karang lah, batu karang di tebing itu cukup jangkauan untuk diraih sama senior gue. Cuman saat itu buat gue itu sangat aneh, karena nggak sekali dua kali kita berlatih panjat tebing alam tersebut, maupun di tebing alam atau di boulder di papan wall gitu kan. Pas diraih dengan cara nge-up, dalam arti nge-up itu di dunia climbing kita tuh loncat, dia ancang-ancang terus di-up sama dia. Itu begitu mau kena dinding tersebut, kayak ada ngibas nih tangan. Jadi belum nyampe, tapi begitu tangannya dia kekilir. Itu kelihatan sama tim semua di bawah yang pada nyenter dia, yang pada nyorot mata tuh ke senior gitu kan. Ngelihat caranya dia, language-nya dia, terus lekuk-lekuk badannya. Kan kalau udah pengalaman, udah senior gitu, kan pasti cantik gitu cara permainannya. Kita mau ngapal cara dia di jalur, baca jalurnya gimana. Itu udah diloncat sama dia, udah di-up, melipir tangannya. Sempat terkirir, dan sontak gue pun ngedrop saat itu. Shock lah ngeliat dia melayang ke udara. Itu gue akhirnya yang ada gue push, bret, sampai hampir mau deket tanah, baru tuh gue selek, buat itu langsung membal begitu karena tali kan elastis. Turun pelan-pelan dengan posisi badan miring. Dia bilang di sini gue nih kayaknya kekilir. Dari kayak ada hembasan tadi, kayak ada angin lewat gitu, nggak tahu apa. Terus dia evakuasi sama teman-teman, dipinggirin, ditidurin. Sebagian pada pakai counter pen lah, pada bawa counter pen gitu kan karena itu penting buat di ketinggian kayak gitu kan. Diolesin counter pen semua badannya. Saat itu dia pakai singlet, sama gue juga. Gue penasaran nih, gila, seorang senior loh, itu jangkauan men, tapi kok lu bisa kehempas gitu. Dan posisi lu tuh salah buat gue junior tapi gue bisa ngeker, itu salah. Dan teman-teman juga real menyatakan salah itu, kenapa bisa begitu, harusnya nggak begitu, karena lu udah ngepas, udah ngukur gitu. Begitu lu loncat, ini pasti kena gitu, batu ini pasti kena, ketangkap gitu jangkauan lu. Gue udah ngebaca teori senior mau seperti apa nanti gayanya setelah itu kena. Kenapa gagal? Dan lu trouble-nya cukup parah buat sampai terkilir. Jauh di situ berpikir. Sebagian tuh tim kalau nggak salah bongkar peralatan yang ada di body senior gue kan. Akhirnya situ gue percaya diri, gue panggil temen gue tuh Pai, siap Jil. Orangnya kecil tapi gesit lincah, bocah si tua. Nah di situ gue bilang sama tuh Pai, lo tolong backup gue mau coba bom nih jalur. Wah gila lo, baru setengah lo senior bikin, udah santuy. Jadi gue percaya deh sama lo. Itu teman yang ngasih dukungan buat gue. Akhirnya teman gue yang bilai gue. Nah gue naik lah tuh, tap di pertengahan pas tempat senior gue celaka.
Di sini nih gue pegang tuh ngepul, terus kaki ngepit ke satu karang gitu, cukup lumayan buat masukin jari-jari kaki gitu, sepatu panjat tebing gue begini. Gue di situ berpikir, di sini tempat senior gue celaka, ada apa nih. Begitu gue mau ambil gaya senior gue yang tadi, gue mau tiru, gue pull, gue up, gue langsung loncat. Tuh ketangkap sama gue. Biar temen nih tangan kanan nih ngayun, sama semua badan gue nih kaki kagak nyentuh tebing. Jadi gue gelantungan begini. Di situ gue udah, harapan gue udah inilah, udah pendek lah, maksudnya pendek. Sama nih gue yang bakalan terjadi sama senior gue bakalan terjadi ke gue. Cuman gue masih punya tenaga sisa, gue ekstrain tenaga gue angkat badan gue up, gue pull tangan dua. Pas di poin tersebut, di batu tersebut, gue angkat badan, itu di sorotan pandangan ke tebing mata gue itu ada coakan kecil, sedang lah gitu ya, itu berkumpulnya ular derik. Kurang lebih mungkin bisa dibilang 3, karena gue ngelihatnya nggak tahu 3 atau 2 karena dia melilit. Wah, napas gue buang pelan-pelan saat itu. Ini kaki masih gelantungan, ngambang di udara, cuman ini doang nih. Tempuhan gue tangan doang. Gue turunin pala gue pelan-pelan, gue lepas badan gue ke udara, gue jatuhin. Kan gue di backup di bawah. Turun. Lu kenapa? Nggak lu terusin. Sampai senior gue yang jongkok tuh, yang nongkrong, yang pada ngerokok nontonin gue, tolol. Pada teriak semua. Gue bahas di situ. Bang, yang tadi celaka, yang tadi trouble gitu sebenarnya. Kenapa lu celaka? Karena di atas ada ular derik. Mungkin penghuni di sini sayang sama kita. Kalau tadi jangkauan lo ambil, mungkin tuh ular langsung nyatok lo. Oh yang bener lo. Nggak ada yang percaya. Cuman gua baru bicara kayak gitu, datang orang kampung. Kisaran itu udah berjalan waktu setengah 12 siang. Jang, punten. Itu orang tua. Kalau udah kelar, buru-buru ke imah. Ke rumah maksudnya. Tempat penitipan motor tersebut. Gue nggak tahu dia sengaja datang ke hutan, tau-tau keluar dari dalam hutan soalnya. Entah ngapain kegiatannya, tau-tau datang dari dalam hutan, terus ke hadapan tebing, ke kita orang, rombongan gue, dan bilang begitu, kalau udah kelar buru-buru ke rumah. Tumben, ada apa nih? Dan teman-teman yang di bawah saat gue pendakian, pemanjatan, itu nggak ada tuh ngelihat selintas pun salah satu sosok pun orang yang lewat situ. Tapi tiba-tiba di dalam hutan tuh orang tua. Emang itu orang tua kita kenal, yang punya rumah, yang kita titipin motor kita di rumahnya. Kalau udah maksudnya ke rumahnya buru-buru. Apa sih semuanya gitu. Cuman udah senior gua yang dari beberapa senior, bukan yang cedera tadi, penasaran sama bahasa gua tadi yang di tebing. Dicek langsung dia. Cuman dia bikin 2 jalur, 2 tim. Dilihat kiri kanan. Jadi posisi yang rongga bolong gue bilang itu ada makhluknya, itu posisi di tengah. Nah temen nih dari kiri kanan, dilongok, turun, batalin semua pelatihan. Cuaca lagi nggak bagus, alam lagi nggak bersahabat. Soalnya ada makhluk di tebing. Turun. Kita prepare. Cuman abis prepare, kita masih bisa tuh nyenengin teman-teman karena putus asa nggak jadi latihan manjat kan. Itu udah menggebu dari rumah, di diri mereka, di jiwa mereka. Wah asik nih di tebing alam nih pada manjat, cewek-cewek gitu kan. Itu mungkin di perasaan mereka masing-masing. Bareng senior gitu kan. Nyatu di alam. Akhirnya batal pemanjatan. Cuma beberapa orang yang ngerasain manjat dan adanya kejanggalan tersebut nggak jadi kita cancel. Karena kita lebih memikirkan nyawa temen yang kita bawa. Keselamatan lebih penting lah dari segalanya. Dimanapun itu. Di situ kita prepare. Terus kita masih punya teori lamaan dikit lah biar nyenengin lo orang yang belum sempat manjat tebing tersebut. Dengan cara kita masak, kita have fun di situ, senang-senang, celah-celahan, nyanyi-nyanyi, bikin pantun. Masuklah dah tuh Kak. Saat itu jam 8 malam. Di jam 8 malam kita udah mulai gegas untuk pulang, takut kemalaman. Soalnya pas keluar dari pintu hutan tersebut, dari dalam hutan tersebut lah gitu, bukan pintu hutan, itu langsung jalan yang gue bilang hancur itu, bebatuan, batu kapur semua besar-besar. Itu jalurnya mobil-mobil tronton, mobil-mobil ngangkut batu.
jalurnya mereka, karena sih tempat bisa dibilang pengambilan batu-batu kapur tersebut buat urukan mungkin proyek atau apa gitu ke daerah-daerah Jakarta atau sekitarnya. Numpang di situ. Emang selalu yang mau pada panjat tebing ke lokasi tersebut selalu nge-BM. Nge-BM itu udah mati numpang mobil lah gitu. Nah kita nggak pakai malang, kita ada di pinggiran jalan tersebut juga dia langsung berhenti kalau tanpa muatan mobil tersebut. Ayo mau ke jalan raya, siap, udah naik semua. Nggak pakai kita palang kayak anak STM mau tawuran itu nggak usah, dia udah pahamin kita karena udah inilah gitu. Akhirnya udah. Dan di situ pun kalau tiap sore sampai ketemu pagi suara ledakan sering terdengar di telinga kita dari jarak dekat dari maupun jauh gitu sering terdengar, karena sih tempat pengeboman batu-batu kan harus dibom dulu baru hancur, terus masukin ke itu pakai alat berat masukin ke mobil-mobil tersebut. Pulanglah kita ke rumah yang tempat kita titipin motor orang setempat dengan lelah kita, terus kesedihan teman-teman nggak jadi manjat yang udah prepare jauh-jauh hari gitu kan, putus asa mereka. Kita hibur lagi di warung itu dengan makan bersama. Kita kan mesen di situ, nanti ketika datang kita minta menu ini apa, kalau biasanya tim gue sih jengkol, sayur asem gitu kan, itu udah di ala kampung lagi masih udah prasmanan gitu, udah enak. Itu pun budget cukup murah sih buat gue. Nah kita di situ ditanya sama istrinya yang punya rumah, gimana Jang, udah lama kesana gimana di dalam? Duh makin merinding Bi di dalam. Kita biasa manggil Bibi karena masih muda juga ibu-ibu tersebut. Makin merinding Bi, cuman saya penasaran sama nenek-nenek yang itu, kayaknya pernah kenal Bi. Kenal di mana? Emang nenek-nenek mana? Kayak gimana potongannya? Kita ceritain dari awal, membungkuknya dia, terus rambutnya putih, pakai baju ya kebaya nenek-nenek gitu kan, terus kain, suka ngambilin ranting, saat ketemu pun lagi ngangkut ranting gitu kayak kayu bakar. Aduh, sontak si Bibi itu teriak begitu. Aduh, pas gue lagi ngomong soal karakter nenek tersebut, si Bibi itu sontak langsung teriak. Aduh, bingung dong kita bingung semua teman. Sampai ada senior gue lagi nyendok nasi tuh centang sampai bengong. Lah, kenapa nih Bibi gitu? Kok aduh, berarti kan tanda tanya dari hal itu. Suaminya keluar. Lah, udah di sini aja Mang. Tadi di atas. Kapan saya ke atas? Itu keanehan yang luar biasa buat gue. Kita ngobrol tapi bukan manusia. Dia nyapa loh. Kita terima sapaan dia. Ntar kalau udah selesai, buru-buru ke rumah maksudnya kan bahasa Sunda kan imah. Real kita ngobrol. Itu nggak 1-2 orang, tim gitu kan, yang ditegur sama mereka. Ternyata begitu keluar dari dalam rumah, gendong anak dengan telanjang dada, nggak pakai baju, biasa orang kamu lah gerah apa gimana gitu, kayak celana bahan hitam. Anaknya nangis mulu, memang masih kecil, masih balita. Lah, mama udah di sini aja. Loh, apa-apaan sih? Emang kenapa sih? Kalau ini kan rumah saya. Lah kagak, tadi ketemu di sana, sempat nyuruh kita pada kalau udah selesai gegas ke rumah, buru-buru ke rumah. Ya pikiran kita kan makanan udah matang gitu kan, yang pesanan kita udah matang prasmanan. Kapan saya ke sana gitu? Nah itu di situ kita keep lagi, senior langsung baru begitu kan depan teman-teman. Kan aneh lagi nih. Nah kita tagih tuh, kagetnya Bibi yang soal sejarah nenek-nenek tersebut gue bahas. Pas Mamang keluar, atau mah jangan dibilangin kalau udah ditemuin mah mungkin mau kenal doang, mau ngariung katanya gitu, ngariung kata suaminya si Mamang. Gue tetap maksa di situ. Gue yang paling emang di antara tim tuh gue yang paling rese. Makanya dulu sempat dibilang julukan gue bangor di tim gitu. Ngor gitu kan, ada yang bilang kancil dan bilang bangor. Gue paling rese dimanapun gue rese. Orangnya banyak tahu, mau tahu gitu kan. Akhirnya gue tanya deh tuh. Ayolah Mang, cerita Mang. Nenek-neneknya seperti ini, wujudnya begini, potongannya begini, gini. Kadia, kan, maneh mah udah kayak saudara di sini, selalu bawa orang. Gitu. Nah, dirangkul sama si Mamang keluar dari rumahnya, terus dihadapin tuh pundak gua ke belakang rumahnya dia ada satu rumah sama potongan kayak rumah kampung ya gitu, rumah bilik gitu. Nah, rumah panggung ditunjuk. Tuh rumah gelap. Nggak ada orang kali Mang. Terus mau cerita apaan? Cuma mau bilangin, dengerin dulu.
itu rumah nenek-nenek yang akan ketemu di atas tadi di dalam hutan sama teman-teman. Yang lagi Akang bilang nyari mengutin kayu bakar. Nenek-nenek tersebut udah meninggal sekian tahun lamanya. Dan beliau aktivitas sehari-harinya dikasih nyata real ke kita-kita orang. Zaman almarhumah nenek-nenek tersebut masih hidupnya, karena dia orang tua rentan, sebatang kara di rumah tersebut. Udah lama puluhan tahun ditinggalin sama anak-anaknya. Sebagian anaknya supir tronton yang suka lewat situ, cuman kagak ngakuin ibunya lagi karena udah terlalu tua. Nah, disitulah keanehan yang terjadi. Selama ini dia hidupnya lagi beliau hidup ngumpulin ranting itu bukan buat masak ternyata, karena dia udah saking ngerapuh, dikumpulin karena dia ngerasa nggak enak hati kepada warga setempat. Rumah sih emang jauh-jauh dari situ. Ini rumah sawah gitu kan, baru rumah gitu. Di situ tuh langsung teman-teman penasaran. Jadi di cut dulu itu makanan kita gitu. Nggak jadi kita makan, kita simak baik-baik sejarah ngupas nenek-nenek tersebut semasa hidupnya. Ternyata nenek-nenek tersebut ngumpulin sebanyak itu ranting kayu bakar bukan untuk masak. Selama hidupnya beliau tuh punya rasa malu karena sering dibagi sama orang sekampung. Nggak dibilang sekampung, mungkin sama tetangga-tetangga terdekat sering banget dibagi tuh makanan, mau nasi, lauk pauk atau buah dan lain-lain, itu dikirimin sampai obat-obatan. Karena nenek-nenek itu udah tua gitu, udah rentan, jadi sering dikasih subsidi obat-obatan gitu, kayak entah apalah gitu, obat-obat atau pegel-pegel atau apa. Nah disitulah Kak, ternyata ranting tersebut itu buat diberi ke warga sekitar. Tetangga, ini kayak istrinya si Mamang, si Bibi. Misalkan nganterin 1 piring nasi sama lauk-lauknya, ditutupin daun pisang, dianterin, Nek, ada makanan buat nenek. Terima kasih. Ini bawa pulang nih, buat masak di rumah. Jadi dia mendingan tuker barang, barter, daripada dia dibagi. Jadi sungguh luar biasa jiwa itu orang tua, jiwa nenek-nenek tersebut semasa hidupnya dia, walaupun sudah rentan, dia tidak butuh belas kasihan. Bukan tidak butuh, dia ngerasa diri dia masih kuat, dia ngerasa diri dia masih gagah. Padahal kita semua, maksudnya kita semua orang kampung sih pada sayang sama beliau. Nah sampailah saat itu katanya jatuh sakit dan musim penghujan mungkin gitu, rumahnya pada bocor, dia tidur pun alas tempat tidurnya pun tuh suka ketetesan air hujan. Dan itu nggak kecil, besar gitu, suka bisa sampai basah itu kasurnya gitu, kasur kapuk katanya gitu. Nah kita penasaran, oke Mang, kita bermalam di sini, makanlah tuh kita semua. Cuman di saat teman-teman lengah dengan rasa capeknya ya kan, dia istirahat pada segala macam, senior pada berkumpul. Di situ ada gua. Gue selalu pantengin tuh mata gua untuk hal-hal yang gue baru tahu, karena itu buat gue pengalaman dalam hidup gue. Kita ngeriung tuh di balainya Mamang, ada 1 balai lagi lebih pojok rumahnya, karena rumahnya cukup lebar buat gua, cuman pelatarannya masih tanah, yang dipelur dari batas depan pintu doang sampai ke dalam itu peluran semen gitu. Nah di luar tuh masih tanah. Kita sebelah sana di balai, karena di balai sini teman-teman pada tidur, pada istirahat, pada ngampar lah gitu kan, namanya anak muda, tumpuk-tumpukan dah. Nah kita ngobrol gimana caranya, senior bilang besok kita harus ada tuh di rumah nenek-nenek tersebut. Nah disitulah kita beraniin diri untuk datang ke situ. Mungkin kalau senior gue awalnya gue nggak nalar nih, ternyata pas paginya ketemu paginya ke rumah nenek-nenek tersebut itu cuman buat balik silaturahim. Kalau buat karakter senior gue, karena ini buat kita bukannya suatu masalah atau musibah, kita ketemu sosok nenek-nenek yang udah almarhum cukup lama, kita jumpa sama dia atau dia jumpa kita itu tanpa sengaja dan tanpa janji, karena beda alam sama kita. Entah itu apa namanya ya, dibilang gaib, setannya nenek-nenek atau apa sih, ruhnya nenek-nenek atau korin, gue nggak ngerti dah gitu. Jin yang merupai sosok nenek-nenek tersebut seperti aktivitas biasanya, gue nggak ngerti di situ jalan ceritanya. Intinya ke situ kita beri salam, kita buka pintu itu terbuka karena rumah itu kosong, dan itu masih
kalau nggak salah gua itu masih ngeliat sama senior tuh dengan telanjang mata itu masih rumahnya masih kayak ada orang yang nempatin. Dan itu rumah kosong. Cuman ya gitu dengan perabotan-perabotan seadanya dan udah pada rentan, udah pada kumuh lah gitu. Ya, jadi kita tahu pandangan pola kacamata kita nih, pikir kita selama hidupnya aktivitas nenek-nenek ini sehari-harinya gitu. Selama hidupnya dia cukup kasihan ternyata. Soalnya kita ngelihat keadaan rumahnya aja bener-bener enggak lah kalau buat kita tempatin gitu. Dari situ kita punya hati terketuk gitu. Dalam hati gini, ini kenangan manis lah buat teman-teman semua, sekaligus pelajaran yang luar biasa. Gue beraniin diri depan senior gue, kalau boleh tahu makam si nenek di mana. Itu ternyata makamnya udah, tanah itu udah rata karena musim penghujan ya Jawa Barat, itu udah rata dan udah nggak terbentuk makam. Dan sampai si mamang itu ngeduga-duga kemungkinan ini dia yang sebenarnya makam si nenek itu ini, cuman udah rata sama tanah, udah nyatu gitu kan. Nah di situ kita mulai gegas deh tuh ngambil peralatan di rumah mamang, minjem seadanya, kita paculin tanah, kita tinggiin, karena teori mamang kemungkinan besar di situ lokasi pemakaman nenek-nenek itu, makamnya tuh di situ. Akhirnya kita tinggiin, kita rapihin, sampai itu kalau nggak salah kita kolekan satu orang 10.000 buat beli bata merah sama satu sak semen. Jadi kita ukir tuh selayaknya kuburan, pinggirannya terbentuk gitu makam tersebut. Kalau buat gue ya bagus gitu, udah terbentuk makam tuh bagus gitu, udah jadi makam, layak dibilang makam tuh layak gitu, udah layak jadi makam. Di situ udah rasa senang kita, rasa gembira kita muncul, bukan rasa takut, rasa gembira dalam hati kita buktikan kasih sayang kita ke nenek-nenek tersebut. Mungkin dalam cerita gue kali ini sampai situ aja, dan sebenarnya sih masih ada yang kejanggalan yang luar biasa yang tadinya harusnya gue ceritain, ini belum gue ceritain, tapi nggak apa-apa nih ya. Nggak apa-apa Kak ya. Ini di pas sampah loh, yang masih dalam hutan sebelum kita keluar hutan. Di pas sampah tersebut itu gua sama tim pas keluar subuh dari satu tenda gue doang nih sama senior gua, itu ada Bang Bocor namanya. Itu senior gue yang paling klek sama gua, yang paling kalau kemana-mana mau tebing alam, mau naik gunung itu selalu sama dia. Nah itu kita berempat kalau nggak salah dalam tenda, satu tenda, pas keluar mau mendekati azan subuh, ngelihat kondisi sudah rapi, sampah-sampah udah ditumpukin ke pinggir, dan berarti sugesti kita yang semalam itu bener adanya orang lagi nyapu gitu kan, yang tadi gue bahas. Sontak di situ selintas tuh pocong Kak. Itu ada 3 atau 4 loncatan kurang lebih di hadapan kita. Jelas banget Bang. Pek, hilang. Cuman hilangnya itu sepenglihatannya, ini real sama 3 senior gue ini, lu nggak ngeliat tadi cahaya, itu pas terakhir loncatan. Jadi kayak kilas gitu aja gitu, kayak bisa dibilang mungkin kayak bintang jatuh apa gitu, seng. Tapi warna biru gitu, garis biru, kayak siloan gitu lah gitu, cahaya silo gitu. Cuman di situ kita keep memang buat teman-teman, karena itu cuma satu tenda di kita doang berempat. Nah, keanehan-keanehan di tebing alam Jawa Barat tersebut memang cukup luar biasa buat gua. Kemungkinan kalau teman-teman ada yang pernah ngalamin lokasi tersebut, ya memang itu lokasinya. Dan kalau memang jumpa pernah sama nenek-nenek tersebut di tebing alam tersebut, sekali lagi gue ingatkan, nenek-nenek tersebut sudah lama tiada. Mungkin di situ aja cerita gue kali ini, dan kurang lebihnya gue minta maaf. Dari gue, Silmi, biasa dipanggil Kancil. Bang mau nanya-nanya sedikit nih. Iya Kak. Jarak dari camp pas Bang Kancil lihat nenek-nenek itu jauh apa gimana tuh? Nah, itu bagus Kak. Jadi gini, dari tempat gue ngecamp di depan tebing alam tersebut, jarak ke dalam hutan itu kisaran hampir bisa dibilang 1-2 meter. Lumayan cukup jauh, dan ke dalamnya itu dia nurun dia. Makin ke dalam hutan dia nurun. Jadi posisi di bawah dia adanya. Nah, di situ saat itu sontak
tim gue yang cewek 2 nyari kayu ranting itu lari ke tenda kita, ke tempat kita ngecamp, dengan bahasa kalau dia ketemu dan raut muka ketakutan sosok nenek-nenek tersebut. Berawal dari situ sih, Kak. Oke. Makasih nih Bang Kancil udah mau cerita di Dimensi Mistik. Mungkin Bang Kancil punya tambah-tambahan nih atau pesan-pesan tersendiri nih. Aduh. Oke. Nih gue ulas lagi kembali, Kak. Di sini sih dibilang tambahan atau nasihat-nasihat sedikit gitu, bukan nasihat juga, bisa dibilang karena kita semua sama. Iya. Kalau udah satu hobi, satu jalur, itu udah pasti sama semua, senior, kagak ada kata junior. Di sini gue dengan diri gue apa adanya, ini gue, dan gue hanya bicara kesimpulan dari semua ini. Lebih penting dimanapun kalian berada, jagalah tempat tersebut dengan cara-cara yang baik dan sopan, apalagi yang namanya kebersihan gitu. Itu dimanapun kita berada harus peduli dengan lingkungan. Itu aja sih, Kak. Oke. Sebelum gue akhir videonya, gue mau ngingetin lagi nih, jangan lupa mampir ke channel Timur Misteri, di subscribe, di like, di komen, di share ke semua sosial media yang kalian punya. Nanti linknya gue taruh di deskripsi di bawah. Nah, terus dukung channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Gue Syairah, Dimensi Mistik, pamit undur diri.